Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ziza Rahmat dengan akhiran NIM 059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang malnutrisi. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi, yang dimana definisinya itu malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Malnutrisi dapat juga disebut keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Ini bisa terjadi karena asupan makan terlalu sedikit ataupun pengambilan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, kekurangan gizi dalam tubuh juga berakibat terjadinya malabsorpsi makanan atau kegagalan metabolik. Baik, selanjutnya adapun patofisiologi dari malnutrisi itu sendiri merujuk pada pemahaman bagaimana gangguan gizi mempengaruhi fungsi tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Malnutrisi dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada kekurangan nutrisi atau defisiensi dan kelebihan nutrisi atau kelebihan. Nah, untuk yang pertama itu ada kekurangan nutrisi atau defisiensi. Ini kekurangan energi dan protein atau PEM. Ini dapat menyebabkan kondisi seperti marasmus atau penurunan berat badan yang ekstrim dan kelelahan, atau kwashiorkor atau pembengkakan tubuh akibat defisiensi protein sering disertai dengan peradangan. Patofisiologi melibatkan gangguan metabolisme energi dan protein yang mengarah pada penurunan massa tubuh, gangguan fungsi organ, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Kemudian yang kedua ada kekurangan mikronutrien. Defisiensi vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin A, vitamin D, dan zat besi atau yodium dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Misalnya kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan malam, sedangkan kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia. Kemudian yang kedua ada kelebihan nutrisi. Ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada obesitas, terjadi akibat kelebihan asupan kalori yang menyebabkan penumpukan lemak tubuh. Ini bisa mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan hipertensi. Kemudian kelebihan mikronutrien. Meskipun jarang, kelebihan vitamin atau mineral tertentu dapat juga menyebabkan gangguan kesehatan. Misalnya, kelebihan vitamin A bisa keracunan dan kerusakan organ. Nah, selanjutnya malnutrisi dibagi menjadi dua jenis umum utama. Yang pertama ada enteral nutrisi dan parenteral nutrisi. Nah, untuk yang pertama itu ada enteral nutrisi, adalah nutrisi yang diberikan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral. Formula nutrisi diberikan melalui tube ke dalam lambung atau gastric tube. Kemudian ada nasogastric tube atau NGT, atau jejunum dapat secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin. Kemudian untuk parenteral nutrisi itu sendiri adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Metode pemberian nutrisi parenteral bisa melalui vena perifer dan vena sentral. Namun risiko terjadinya plebitis lebih tinggi pada pemberian melalui vena perifer sehingga metode ini tidak banyak digunakan. Kemudian adapun selanjutnya itu ada faktor risiko bisa terjadi malnutrisi. Yang pertama itu ada keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar. Status gizi anak berkaitan dengan keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan dasar. Anak balita sulit dijangkau oleh berbagai kegiatan perbaikan gizi dan kesehatan lainnya karena tidak dapat datang sendiri ke tempat berkumpul yang ditentukan tanpa diantar. Kemudian selanjutnya ada ketersediaan pangan. Penyebab masalah gizi yang pokok di tempat paling sedikit 2/3 dunia adalah kurang cukupnya pangan untuk pertumbuhan normal, kesehatan, dan kegiatan normal. Kemudian selanjutnya ada higienis sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang buruk akan menyebabkan anak lebih mudah terserang penyakit infeksi yang akhirnya dapat mempengaruhi status gizi. Sanitasi lingkungan sangat terkait dengan ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis lantai, rumah, serta kebersihan peralatan makanan pada setiap keluarga. Kemudian selanjutnya itu ada pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya secara fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya adapun manifestasi klinis dari malnutrisi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada marasmus, kemudian ada kwashiorkor, dan yang ketiga ada marasmus kwashiorkor.
Nah, untuk yang pertama itu ada marasmus, yang dimana gejalanya itu anak tampak sangat kurus karena hilangnya sebagian besar lemak dan otot-ototnya tinggi, tulang terbungkus kulit. Kemudian yang kedua itu ada wajah seperti orang tua, dan yang ketiga itu iga gambang dan perut cekung. Kemudian yang kedua itu ada kwashiorkor, yang dimana gejalanya ini dapat berupa perubahan status mental seperti cengeng, rewel, dan kadang apatis. Kemudian yang kedua rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung dan mudah dicabut. Pada penyakit kwashiorkor yang lanjut dapat terlihat rambut kepala kusam. Kemudian yang ketiga ada marasmus dan kwashiorkor. Ini gejalanya seperti edema, kelainan rambut, kelainan kulit, sedangkan kelainan biokimia terlihat pula. Kemudian untuk selanjutnya itu ada penata laksanaan, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pemberian micronutrition powder atau MNP yang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. Inilah dapat digunakan sebagai tahap pertama untuk mempertahankan kehidupan. Kemudian yang kedua itu malnutrisi ringan sampai sedang, dapat diterapi dengan pengganti nutrisi. Namun untuk malnutrisi berat diperlukan perawatan rumah sakit untuk melihat perkembangan status nutrisi serta memudahkan asupan nutrisi melalui pipa makanan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.